Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Oktaviana, mahasiswa PPG Prajabatan Unmul, Rumpun Bahasa tahun 2022. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang mata kuliah Filosofi Pendidikan terkait topik 1, yaitu perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia gitu ya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di LMS kita masing-masing pun di kelas kita telah melaksanakan berbagai aktivitas, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Ya, yang pertama mulai dari diri. Dari perjalanan pendidikan nasional, kita akan mulai dari diri kita. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki dua peran individu dan peran sosial. Ya, peran individu ini adalah bagaimana kita memiliki kesempatan yang sama terhadap bagi siapapun. Di setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, yaitu itu yang dinamakan peran individu. Kemudian yang kedua, kita mengenal namanya peran sosial. Ya, dari diri kita terdapat peran sosial. Maksudnya adalah ketika kita sudah mendapatkan suatu pengetahuan dari pengembangan di peran individu tadi, maka selanjutnya kita akan mengaplikasikan pengetahuan yang kita miliki kepada lingkungan sekitar kita, lingkungan sosial kita ya. Lebih spesifik lagi, ketika kita jadi guru, maka pengetahuan yang kita miliki akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Ya, dua peran ini adalah hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana seseorang itu memaksimalkan segala potensi, minat, ataupun bakat yang ada pada dirinya sehingga dapat diberdayakan untuk masyarakat, bangsa maupun negara. Ya. Dari hasil filosofi pemikiran itu, kita bisa menginterpretasikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan atau merdeka dalam suatu hal. Jadi setiap individu memiliki hak untuk memilih potensi apa yang ia ingin kembangkan dalam dirinya. Kemudian dari kebebasan tersebut, maka dibutuhkan peran untuk bermasyarakat. Ya. Kemudian yang selanjutnya tentang eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep tentang perjalanan pendidikan nasional. Ya, seperti yang kita tahu, sebelum adanya pergantian kurikulum di setiap masanya, kita mengetahui sejarah perjalanan pendidikan nasional, pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu dari zaman sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Nah, di sini kita bisa melihat pada tahun 1816, pada waktu itu, pada zaman Napoleon Bonaparte, diadakannya peraturan Undang-Undang Dasar tentang pemeliharaan pengajaran. Namun juga tidak pernah dilakukan hingga tahun 1836. Nah, seperti yang kita tahu, sejarah di Indonesia kita telah dijajah oleh beberapa negara ya. Kemudian, pembahasan pendidikan itu tak pernah terlewatkan meskipun kondisinya saat itu masih dalam masa penjajahan. Kemudian, kita mengetahui bahwa
Pak Ki Hajar Dewantara ini adalah juga termasuk hasil dari pendidikan barat ya. Sebelum para pemangku pendidikan merumuskan pendidikan yang ada di Indonesia, maka ada pendahulu-pendahulu yang menjadi hasil dari pendidikan barat itu sendiri. Ya, pada zaman Napoleon Bonaparte tahun 1816 diadakannya peraturan Undang-Undang Dasar tentang pemilihan pengajaran. Nah, pendidikan pengajaran ini tidak pernah dilakukan hingga tahun 1836. Kemudian, pada tahun 1854, pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahwa pemberian pengajaran kepada anak-anak bangsa Eropa dibolehkan secara bebas. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada terjadi diskriminasi antara penduduk pribumi dengan bangsa Eropa. Jadi pada saat itu Ki Hajar Dewantara melihat bahwa pemerintah Belanda mengakomodir hanya sedikit hal tentang pendidikan. Ya, selain itu Ki Hajar Dewantara juga menganggap bangsa Belanda melihat tanah air kita sebagai objek perdagangan saja. Kemudian kita pindah pada dari tahun 1854 itu, kemudian hal ini disadari oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak bangsa Indonesia mengalami diskriminasi di bidang pendidikan. Dibuktikan dengan pasal 127 pada waktu itu. Kebijakan penuh hanya mendirikan sekolah, tidak memikirkan kebutuhan di dalamnya. Terlebih lagi yang diajarkan waktu itu hanya pegawai yang tidak lain diproyeksikan untuk membantu perusahaan kepunyaan Belanda. Nah, berasal dari pergerakan tersebut, lahirlah Sekolah Bumi Putra. Awalnya Sekolah Bumi Putra ini diperuntukkan untuk dokter-dokter Jawa. Jadi ketika kita melihat sejarahnya, dokter Jawa ini disekolahkan karena adanya kasus atau penyakit yang tersebar di Indonesia pada waktu itu, yaitu penyakit cacar. Maka salah satu biaya termurah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yaitu diberikannya pendidikan terhadap dokter-dokter Jawa. Nah, dokter Jawa ini diberdayakan untuk mengatasi cacar pada waktu itu. Kemudian perkembangan pendidikan pada zaman kolonial di atas tadi hanya menggambarkan sifat intelektualistis, individualistis, materialistis, tidak mengandung cita-cita kebudayaan Indonesia. Kemudian kita pindah ke pergerakan pendidikan barat. Ya, pergerakan pendidikan barat, jadi pada saat penjajah itu mulai luntur ketika tahun 1920 hingga terciptanya Sekolah Taman Siswa tahun 1922. Nah, Sekolah Taman Siswa inilah menjadi langkah Ki Hajar Dewantara dalam upaya kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Yang menjadi ciri khas di sini adalah terintegrasinya antara pergerakan pendidikan dan pergerakan politik. Tentunya kesempatan pergerakan di politik ini telah diamati Ki Hajar Dewantara sejak zaman kolonial. Ya. Kemudian kita pindah ke sini, demonstrasi kontekstual ya, demonstrasi kontekstual. Maka dengan adanya tadi perjalanan pendidikan nasional Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, ya kita bisa lihat di sini mappingnya banyak hal-hal pribumi rasakan ketika sebelum kemerdekaan. Yang pertama yaitu tidak mendapatkan kebebasan penuh dalam menempuh pendidikan. Yang kedua, pendidikan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu, bangsa Eropa,
pekerja atau pesuruh yang diberdayakan untuk perusahaan Hindia Belanda, kemudian pegawai dan juga dokter Jawa yang seperti sudah saya jelaskan. Kemudian hal ini yang mendasari Ki Hajar Dewantara untuk memikirkan pendidikan yang ada di Indonesia dengan tidak melupakan kebudayaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa Ki Hajar Dewantara melihat adanya kecurangan pada waktu itu sebelum kemerdekaan dan penyalahgunaan wewenang. Jadi, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeksploitasi kekayaan yang ada di Hindia Belanda sehingga kekayaan Indonesia mengalir terus ke negeri Belanda dan hutang-hutang kerajaan Belanda. Pada perkembangannya, penyalahgunaan politik ini timbullah berbagai organisasi seperti Indisi Party, Budi Utomo, yang mana bertujuan untuk melawan kecurangan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Nah, di dalam pergerakan organisasi tersebut, pelaku pendidikan termasuk Ki Hajar Dewantara itu melakukan propaganda kepada pemerintah Belanda untuk menerapkan pendidikan yang tidak melupakan budaya bangsa Indonesia. Hingga kita pada momen kemerdekaan hingga kita diantarkan pada momen kemerdekaan. Momen kemerdekaan itu masih banyaknya pengaruh pemerintah Belanda sebelumnya. Jadi secara mental manusia pribumi itu masih memiliki pengaruh-pengaruh dari pemerintah kolonial sebelumnya. Kemudian yang kedua, waktu itu semua penduduk di Indonesia masih terfokus pada aspek politik. Kemudian yang ketiga, hanya terpaku pada ujian atau bukan karakter. Bukan karakter ya, hanya terpaku pada nilai ujian bukan karakter. Jadi maksudnya adalah pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda itu merekrut pegawai pribumi dengan kategori tertentu. Kategori ini yang menjadi paradigma pribumi pada saat itu untuk harus memiliki nilai yang tinggi. Jadi tidak melupakan karakter ya. Inilah yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana seorang pribumi itu tetap menempuh pendidikan tapi tidak melupakan karakter yang menjadi budaya atau ciri khas dari Indonesia itu sendiri. Kemudian kita melihat lagi transformasi itu belum stabil sepenuhnya ketika kemerdekaan gitu ya. Kemudian pada saat itu Muhammad Yamin sebagai Menteri Pendidikan pada saat itu merumuskan ya pendidikan itu. Pendidikan itu harus mengangkat tata nilai sosial yang dijadikan identitas bangsa dengan corak tradisi, agama, budaya, bahasa, ras, dan sukunya. Ya. Secara garis besar, pendidikan nasional ialah bentuk reaksi pada sistem pendidikan. Maka dari itu, pada zaman kemerdekaan, kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil. Maka dari itu hal tersebut sangat mempengaruhi pola dan dinamika pendidikan nasional. Kita bisa melihat ketika 1 Maret 1946, pendidikan berorientasi untuk usaha dalam menanamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh yang dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa. Nah, kita bisa melihat transformasi pergerakan pendidikan zaman kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan. Tentunya sedikit mengalami perubahan yang baik. Ki Hajar Dewantara bercita-cita pendidikan dan pengajaran itu untuk tiap-tiap bangsa
berwujud pemeliharaan untuk mengembangkan benih turunan dari bangsa itu. Nah, dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, maka terciptalah beberapa rumusan-rumusan, yaitu rumusan kurikulum. Kurikulum ini awal mulanya adalah ketika tidak stabilnya pergerakan pendidikannya atau kondisi pendidikan pada saat itu. Ya, kita bisa melihat di sini ada 10 kurikulum ya, 10 kurikulum yang sudah ditempuh kita di Indonesia. Yang pertama, itu kita mengetahui pada tahun 1947 ada rencana pelajaran, kurikulum rencana pelajaran, bagaimana rencana pelajaran ini akan memfokuskan pada penekanan pembentukan karakter manusia di Indonesia. Ya, maksudnya adalah pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Ya, pada saat itu awal-awal kemerdekaan, kita bisa melihat masih adanya semangat juang untuk merebut kemerdekaan. Ya, sehingga terbitlah kurikulum tentang rencana pelajaran. Kemudian yang kedua, tahun 1952 tentang rencana pelajaran terurai. Nah, rencana pelajaran terurai ini difokuskan pada isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, yang ditonjolkan adalah bagaimana pelajaran itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kurikulum yang ketiga tentang pada tahun 1964 tentang rencana pendidikan ya. Rencana pendidikan ini difokuskan pada program yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, kemudian keprigelan atau mumpuni dalam suatu hal dan pengembangan jasmani. Kemudian yang selanjutnya, yang kurikulum yang keempat itu pada tahun 1968 tentang rencana pendidikan. Rencana pendidikan ini yang menjadi ciri khas adalah pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Nah, ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuens. Jadi, diharapkan pada waktu itu anak didik bisa membentuk, guru bisa membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kemudian kurikulum itu berkembang pada tahun 1975. 1975 kita mengetahui bahwa ada kurikulum yang mengalami pendekatan, menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan integratif ya. Kemudian efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu proses pembelajaran. Kemudian dipengaruhi juga psikologi tingkah laku ya. Waktu itu dikembangkan gitu ya pada tahun itu. Kemudian kurikulum 1984 tentang CBSA. Nah, kurikulum ini berorientasi pada tujuan instruksional, kemudian pelaksanaan pendidikan sejarah, kemudian materi yang disampaikan menggunakan pendekatan spiral ya. Semakin tinggi tingkat kelas, maka semakin banyak materi pelajaran yang dibebankan pada peserta didik waktu itu. Ya, kemudian kita pindah ke tahun 1994 tentang kurikulum garis-garis besar program pengajaran ya. Pada kurikulum ini kita bisa mempelajari bahwa
teori belajar mengajar menjadi berorientasi pada muatan atau isi, ya. Kemudian sifatnya populis, maksudnya adalah memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Jadi pada saat itu tahun 1994 kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajarannya sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitar. Nah, dalam pelaksanaannya untuk kurikulum GBPP ini strategi yang digunakan yaitu siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Kemudian jawaban soal yang diberikan akan mengarah pada jawaban konvergen, yaitu jawaban-jawaban yang terbuka yang memungkinkan lebih dari satu jawaban. Ya, kemudian selanjutnya itu kita pindah tahun 2004. 2004 kita memiliki kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disebut dengan KBK. Pada kurikulum ini yang ditekankan itu adalah bagaimana siswa secara individu maupun klasikal ya dapat dilihat dari pencapaian kompetensinya, kemudian hasil belajarnya dan juga keberagamannya ya. Kemudian selanjutnya sumber belajar yang digunakan pada kurikulum ini bukan hanya dari guru, tetapi juga bisa menggunakan sumber-sumber belajar yang lain seperti buku dan beberapa referensi yang lain. Kemudian dari 2004 hingga pindah ke kurikulum berbasis kompetensi tahun 2002 dan 2004. Ya. Jadi versi ini pelajaran itu disempurnakan ya. Disempurnakan, kemudian materi pelajaran dan proses pembelajaran itu dijadikan sebagai suatu kegiatan yang harus dikaji terus-menerus. Kemudian karena ini berkembang dari tahun 1994 sampai 2002 hingga 2004, maka banyak revisi pada kurikulum ini. Salah satunya yaitu bagaimana seorang pendidik menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik. Jadi penguasaan terhadap materi tertentu atau mata pelajaran tertentu dinilai dari tugas-tugas yang dinilai memiliki formasi tertentu ya. Kemudian pada tahun ini kebiasaan itu terus berpikir dan bertindak secara terus-menerus, secara konsisten. Akhirnya kurikulum ini membentuk kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks, kemudian menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa, kemudian kompeten melupakan hasil belajar ya. Jadi ada learning outcomes-nya. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum tentang tahun 2006 ya. Tentang KTSP ya. Jadi KTSP ini itu dimulai tahun 2006. Adapun kompetensi yang ingin dicapai pada kurikulum ini yaitu bagaimana siswa itu baik secara individual maupun klasikal maupun secara berkelompok. Kemudian pada kurikulum ini berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang terpenting pada KTSP 2006 ini adalah bagaimana penilaian itu menjadi penekanan ya pada kurikulum ini bahwa proses dan hasil belajar
itu sangat penting dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Ya. Kemudian pada tahun sekarang ini 2013 ya, belakangan ini kita mengenal kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013. Kemudian kurikulum 2022 tentang kurikulum merdeka. Pada kurikulum 2013 kita lebih memfokuskan pada proyek-proyek anak didik ya. Jadi pada kurikulum ini kita sebagai guru menuntun murid untuk dapat aktif dalam berbagai proyek-proyek yang telah kita rencanakan. Nah, kemudian baru-baru ini kita mengenal dengan kurikulum merdeka. Nah, dari 2022, dari tahun 1922 terciptanya Taman Siswa, kemudian tahun 2022 adanya kurikulum merdeka. Perjalanan pendidikan Indonesia telah melewati 100 tahun lamanya. Ya. Jadi dari tahun 1922 telah melewati 100 tahun lamanya. Kemudian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini melahirkan kurikulum merdeka sekarang tahun 2022 adalah transformasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pertanyaannya adalah 100 tahun ini kita ngapain aja sebagai pendidik atau sebagai negara yang memikirkan sistem pendidikan. Ya. Nah, kita bisa melihat kurikulum merdeka itu memiliki karakteristik apa? Yang pertama, sistem belajar yang berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan juga karakter siswa yang sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, memiliki karakteristik yang esensial yang fokus pada sistem pembelajaran melalui kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru juga bisa memiliki fleksibilitas dan bisa menyesuaikan kemampuan siswa dengan konteks muatan lokal. Nah, kurikulum merdeka yang dipakai pada zaman sekarang adalah paradigma Ki Hajar Dewantara bagaimana pendidikan itu bisa dilaksanakan dengan sistem kebebasan atau memaksimalkan potensi yang ada di setiap individu, di setiap anak didik untuk diberdayakan di lingkungan sekitar nantinya. Tentunya kurikulum merdeka ini sangat berpengaruh dengan karakteristik usia peserta didik sekarang. Seperti yang kita tahu, peserta didik sekarang adalah kategori generasi Z dan milenial. Nah, kita melihat ciri-ciri generasi Z dan milenial ini adalah bagaimana dia terbiasa dengan teknologi, kemudian dia terbiasa dengan kemandirian. Jadi dengan konsep itu, dengan karakteristik generasi tersebut akan sangat cocok dengan kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka. Nah, dari refleksi perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan pada zaman kolonial hingga sekarang, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perjalanan pendidikan atau perjuangan pendidikan tentunya akan terus berlanjut ya. Dari perjuangan pendahulu kita Ki Hajar Dewantara, kita bisa memahami bahwa pendidikan itu akan terus berkembang. Kemudian yang kedua, dari berbagai
pergantiannya kurikulum yang ada di Indonesia hingga sekarang ada 12 jenis kurikulum, kita mengetahui bahwa pemangku kebijakan itu berupaya untuk memajukan pendidikan Indonesia. Meskipun di sisi lain kita mengetahui adanya sisi negatif dari setiap pelaku atau pemangku kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai guru harus bersiap akan segala perubahan yang ada. Jadi kita sebagai guru harus memiliki sikap fleksibel sehingga ketika terjadi perubahan, entah perubahan karakteristik pada generasi tertentu atau perubahan pada kurikulum tertentu, maka kita sebagai guru harus sudah bisa siap untuk mengaplikasikan pada sistem-sistem pembelajaran. Nah, itu kesimpulan dari topik 1, bagaimana perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Tentunya 100 tahun lamanya setelah konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kemudian kita lupakan, kemudian kita aplikasikan kembali pada masa sekarang ini. Yang terpenting pada yang kita pahami adalah konsep itu tentunya akan disesuaikan dengan karakteristik generasi sekarang. Kemudian juga disesuaikan dengan zaman, ya, dengan zaman bagaimana orang berhak untuk mengembangkan potensinya sesuai kodratnya sebagai manusia. Ya, saya pikir itu dulu terkait penjelasan bagaimana perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.